Selamat sore. Kali ini pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang prinsip dan generasi CT scan ya. Ini semuanya sudah join atau masih ada yang belum join ya? Sebagian kayaknya ada yang belum join. Sebagian belum ya. Ya kita lanjut aja ya. Oke, yang pertama kita akan membahas prinsip CT scan. Jadi CT scan ini dia itu bekerja dengan cara penyinaran sinar X pada berbagai sudut gitu. Lalu dia nanti akan membentuk gambaran 3 dimensi dari bagian tubuh yang diperiksa. Nah, untuk gambarannya ini nanti akan diolah nih oleh komputer. Diolah sehingga menghasilkan citra 3 dimensi yang mendapatkan bagian tubuh yang dilakukan scanning gitu. Jadi dilakukan X-ray-nya itu dari berbagai proyeksi dari anteroposterior, lateral mediolateral, lateromedial, posterior anterior, seluruhnya gitu. Jadi si CT scan itu X-ray-nya akan berputar 360 derajat gitu. Oke. Nah, proses terbentuknya citra pada CT scan itu yang pastinya yang pertama ada tabung sinar X yang menghasilkan radiasi. Kemudian radiasi akan melalui tubuh dan akan beratenuasi dengan jaringan gitu. Nah, atenuasi sinar X ini akan diproses oleh detektor dan detektor tersebut akan mengkonversi radiasi menjadi sinyal elektrik. Nah, selanjutnya setelah menjadi sinyal elektrik nanti akan ditangkap oleh komputer dan akan dikonversi menjadi sinyal digital sehingga menghasilkan citra dengan resolusi yang tinggi gitu. Nah, di sebelah sini sudah ada ilustrasinya. Jadi dari X-ray tube menghasilkan sinar, kemudian menembus tubuh pasien dan atenuasi sinar X-nya akan ditangkap oleh detektor dan diolah oleh komputer untuk menghasilkan sebuah citra. Nah, untuk elemen citra itu sendiri, citra yang dihasilkan oleh CT scan itu merupakan citra digital yang terdiri dari elemen matriks yang berbentuk kotak atau pixel, dan setiap pixel akan membentuk sebuah voxel atau 3D volume elemen dari jaringan tubuh pasien gitu. Jadi kalau pixel itu hanya dua pengukuran X dan Y, kalau voxel itu X, Y, Z gitu. Jadi bentuknya sebuah kubus gitu. Nah, jika dilihat dari ilustrasi ini, didapatkan ini ada 512 pixel gitu. Nah, 512 pixel ini kalau dilihat dari penampang aksial, yang terlihat hanya pixelnya saja gitu. Tapi nanti pixel ini itu berguna untuk pada saat kita mereformat menjadi koronal dan sagittal gitu. Karena nanti kalau dilihat dari samping, si voxel ini, harus berbentuk volume gitu. Supaya gambarnya tidak patah gitu. Kalau si voxel tidak dalam bentuk volume 3D, nanti di rekonstruksi dalam sagittal koronal dia gambarnya akan patah-patah gitu. Nah, selanjutnya ini adalah generasi akuisisi citra gitu. Nah, dalam perkembangan CT scan itu akuisisi citra itu ada berbagai macam generasi gitu ya. Yang pertama itu ada sequential scanning. Nah, sequential scanning ini merupakan teknik slice by slice tanpa adanya perubahan pergerakan meja selama akuisisi data. Nah, kemudian tipe scan ini akan menghasilkan interscan delays atau jeda antara scan pada setiap akuisisi citra. Hal ini disebabkan karena pergeseran meja pada posisi potongan yang selanjutnya. Nah, dengan CT scan multi-slice, mode sequential scanning dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi raw dan kolimasi slice yang berbeda. Gitu. Jadi sequential scanning itu dia scan-nya itu per berapa mili baru geser gitu. Jadi dia misal ini dia scan 10 mili, kemudian geser, scan lagi 10 mili, geser lagi, scan lagi 10 mili hingga bagian tubuh yang mau di scanning itu habis gitu. Nah, jika 10 mili itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 detik, berarti kurang lebih itu 3 kali berapa range nih yang kita mau scan gitu. Nah, selanjutnya kerugian dari akuisisi sequential ini
interscan delays itu menghasilkan waktu pemeriksaan yang relatif lama gitu. Nah, interscan, inter itu antara ya, jadi antara scan satu dan scan selanjutnya, ini yang garis panah ini adalah interscan delay gitu. Jadi dari scan pertama ke scan kedua itu ada gap kurang lebih biasanya 10 detikan baru dia bisa scan lagi gitu. Nah, penggunaan sequential scanning ini dapat menyebabkan slice misregistration. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan level pernafasan. Nah, misal kalau pada area torak itu ada perbedaan level pernafasan sehingga sequential scanning biasanya hanya digunakan pada pemeriksaan kepala dan tulang belakang karena artefak yang disebabkan oleh organ tersebut itu lebih minimal. Nah, kalau pada CT scan organ lainnya, torak abdomen itu biasanya dia menggunakan metode spiral gitu. Nah, ini kalau kita pakai sequential di torak itu ada kemungkinan misregistration dari anatomi gitu. Misal pasiennya pakai kontras nih, pre-kontrasnya kita scanning pakai sequential ada massa. Kemudian di post kontrasnya masanya hilang gitu karena ada perbedaan antara inhale dan exhale atau tarik nafas dan keluar nafasnya gitu. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki generasi tersebut ada yang namanya spiral scanning. Nah, spiral scanning ini akuisisi data dan pergerakan meja itu bekerja secara bersamaan, secara simultan selama durasi scan berlangsung. Nah, biasanya waktu scanning berada pada rentang pasien menahan nafas yaitu 10-15 detik gitu. Nah, kalau spiral scanning, nah ini konvensional CT scan kan dia scan, geser, scan, geser, scan, geser. Nah, kalau spiral scanning dia scan sambil mejanya geser gitu. Jadi dia secara bersamaan. Kalau ini kan dia pada conventional CT dia scan dulu baru geser meja dan scan lagi. Kalau pada spiral CT dia scan sekaligus geser mejanya gitu secara simultan bergesernya. Nah, kemudian setiap akuisisi itu menghasilkan data dalam bentuk volume lengkap sehingga citra dapat dilakukan rekonstruksi pada berbagai macam potongan. Bisa aksial, sagittal, koronal, dan berbagai macam ketebalan citra atau image thickness gitu. Nah, pada generasi spiral scanning ini dikenal juga namanya pitch. Nah, pitch ini merupakan parameter pada spiral scanning yang menentukan kecepatan pergerakan meja dan juga kecepatan akuisisi. Nah, penggunaan pitch yang tinggi itu dapat meningkatkan pergerakan meja dan semakin cepat dan waktu scan lebih singkat. Nah, biasanya pengaturan pitch pada CT scan single source antara 0,3 sampai dengan 1,7 dan dapat dipilih increments-nya 0,05 gitu. Nah, pitch ini jika kita mengaturnya kecil, maka scanning itu akan lebih lama gitu karena dia dipengaruhi oleh pergerakan meja. Namun jika kita menggunakan pitch 1,5 itu kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih cepat. Dia mereduksi artefak akibat pernapasan maupun artefak akibat pergerakan. Nah, dari ilustrasi ini bisa dilihat kalau kita menggunakan pitch 0,5 itu garis scanningnya banyak ini ya, spiral scanningnya gitu. Ini bisa itu misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sedangkan di sini ada pitch 1,0 itu hanya beberapa kali scanning dan pada pitch 1,5 spiral scanning lebih lebar lagi yang didapatkan gitu. Nah, di sini juga ada rumus penghitungannya, cuman karena kita menggunakan alat ya, pasti nanti pada saat kita ngerubah otomatis parameter lain yang ngikutin berubah juga. Nah, kemudian di sini ada keuntungan spiral scanning, itu memungkinkan scanning dilakukan pada sekali tahan nafas. Nah, waktu scanning yang singkat dapat mereduksi artefak karena pergerakan dan juga mengurangi penggunaan media kontras. Kemudian lebih baik dalam melakukan diferensiasi fase penggunaan media kontras, misal pada fase arteri, fase vena, dan fase lead vena gitu. Dapat juga dilakukan dalam rekonstruksi 3 dimensi gitu. Selanjutnya ada multi-slice CT scan atau MSCT scan. Nah, pada MSCT scan ini waktu akuisisi yang lebih pendek itu dimulai dari sistem 64 slice dapat memperoleh 160 gambar per detik
gitu. Jadi multi slice dia bisa mengambil gambar sekaligus banyak gitu ya. Ini contohnya dapat 160 gambar per detik dalam sekali scanning. Nah, menguntungkan untuk prosedur pemeriksaan yang perlu menahan nafas, misalnya pada CT scan kardiak gitu. Nah, kemudian dapat menunjukkan juga penggunaan media kontras dikarenakan kecepatan kecepatan akuisisi tabung yang cepat gitu. Kemudian resolusi spasial yang meningkat sehingga menguntungkan untuk pemeriksaan telinga, bagian dalam dan juga organ dengan struktur yang kompleks. Selanjutnya ada juga peningkatan kualitas gambar, kualitas gambar atau CT angiografi dan juga MPR 3D itu dapat ditingkatkan dengan hasil dari akuisisi slice yang tipis gitu. Jadi untuk multi slice CT scan ini gambar yang dihasilkan semakin tipis dan bisa menghasilkan 160 gambar per detik pada sistem 64 slice. Selanjutnya ada generasi CT scan. Kalau tadi kita belajar prinsip, sekarang kita belajar generasinya. Jadi untuk prinsip CT scan itu yang pertama itu kita memilih modenya dulu nih. Memilih modenya sequential ataupun spiral. Kalau kita pilih spiral, kita tentukan pitch-nya gitu. Untuk parameter scanning lainnya itu mengikuti dia nanti gitu. Kemudian generasi CT scan. Prototipe CT scan itu dikembangkan pada akhir 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang, yaitu pada generasi 1-5. Secara garis besar, generasi ketiga lah yang menjadi arsitektur dominan dalam produksi CT scan hingga saat ini. Jadi, walaupun sudah ada sampai generasi kelima, namun generasi ketiga itu tetap menjadi arsitektur yang dominan dalam setiap produksi CT scan. Gitu. Nah, ini ada generasi pertama. Nah, di generasi pertama, ini adalah pertama kalinya CT scan dilakukan dan menjadi dasar untuk Nobel Prize in Medicine. Nah, pemindaian CT pertama dilakukan pada geometri generasi pertama di meja CT. Dalam sistem benchtop, pasien tidak dicitrakan melainkan objek yang akan dicitrakan. Nah, ditempatkan pada papan gitu ya, papan meja pemeriksaan yang dapat berputar, yaitu seperti pemutar rekaman yang lambat dan terkalibrasi dengan baik gitu. Nah, pada generasi CT pertama, tipe benchtop, itu yang berputar bukan alatnya, melainkan yang berputar itu adalah pasiennya. Jadi pasien ditempatkan seperti pemutar rekaman gitu ya, jadi nanti diikat, nanti pasiennya diputar gitu. Jadi untuk X-ray source dan X-ray detektor tidak berputar, yang berputar adalah pasien. Kemudian generasi pertama ini berkembang menjadi rotating CT gitu. Nah, rotating CT ini barulah ditemukan X-ray dan tube-nya yang berputar gitu. Jadi yang titik adalah X-ray ya. Yang titik adalah source, yang garis adalah detektor. Jadi kemudian untuk mencitrakan pasien bukan pada sampel biologis, itu diperlukan gantry berputar sehingga pasien dapat berbaring di atas meja pencitraan dan sumber serta detektor sinar X yang akan berputar mengelilingi pasien. Nah, pada sistem benchtop dan generasi pertama sebagai berbagai konfigurasi umum yang disebut dengan akuisisi terjemahan putar atau translate and rotate gitu. Jadi dia scan dulu sampai habis, kemudian dia membaca citra, baru nanti diputar, habis nanti di scan lagi, diputar lagi, baru dibaca lagi citranya gitu. Cara kerjanya itu menggunakan pensil thin X-ray beam dengan satu detektor. Membutuhkan waktu 4,5 menit atau lebih untuk satu irisan dari rotasi tabung 180 derajat dari rotasi dan tabung dan serta detektornya gitu. Jadi lumayan ya untuk menghasilkan satu rotasi itu sampai 4,5 menit gitu. Jadi kalau CT kepala pasien harus tahan-tahan aja tuh hingga bermenit-menit. Nah, pemindai ini hanya mampu melakukan CT scan pada kepala. Nah, pemindai generasi kedua sangat ditingkatkan dan menyediakan sinar X dengan 30 atau lebih detektor. Waktu pemaparan itu lebih pendek, sekitar 15 detik per irisan atau 10 menit untuk 40 irisan sekali pemeriksaan. Jadi nanti pada generasi keduanya ini baru ditingkatkan nih.
Nih, di generasi kedua itu penyempurnaan dari generasi pertama, namun tetap menggunakan konsep umum yang sama. Nah, akuisisi, translasi, dan putar masih digunakan, tetapi sementara City generasi pertama hanya memiliki satu sumber sinar X, di generasi kedua muncul sinar kipas kecil yang mungkin cakupan lebih dari satu detektor gitu. Nah, kalau ini kan pensil thin beam. Pensil itu kan garis ya. Jadi itu sinar X itu segaris ini nih, segaris gitu untuk mencapai ke misal ada 1 2 3 ada misal 10 detektor gitu. Jadi 10 kali scan 1 2 3 sampai 10. Nah, sedangkan pada generasi kedua dia udah menggunakan fan beam. Jadi dia hanya butuh 3 source untuk mengisi 9 detektor gitu ya. Jadi ini satu source misalnya menghasilkan mencakup untuk 3 detektor gitu. Nah, keuntungan generasi kedua ini secara signifikan lebih cepat dalam mengikuti ujian rata-rata itu dari sepersekian jam signifikan. Nah, pada penggunaan sistem generasi kedua ini itu memakan waktu 1,5 menit, yang tadi 4,5 menit, sekarang 1,5 menit saja. Nah, setiap irisan berubah membutuhkan waktu 5 menit dan generasi pertama hingga serendah 20 detik pada generasi kedua gitu. Nah, kalau setiap irisan tadi membutuhkan waktu 5 menit, pada generasi kedua itu lebih singkat gitu, karena tadi kan dia menggunakan fan beam. Nah, City generasi kedua ini masih merupakan akuisisi rotasi translate atau rotasi terjemahan, tetapi secara signifikan lebih cepat daripada series scan yang pertama. Kemudian beberapa versi series scan kedua ini dibuat di mana lebih banyak detektor digunakan sekaligus, menghasilkan lebih banyak kecepatan. Selanjutnya ada generasi ketiga, generasi yang sangat terkenal hingga saat ini masih digunakan. Itu peningkatan signifikan pada generasi ketiga, di mana translate rotate dalam setiap tampilan itu sudah dihilangkan dengan membuat sinar X berbentuk sinar kipas. Nah, sinar kipas ini memperoleh semua data untuk irisan dalam setiap tampilan. Nah, mode akuisisi ini dapat disebut berputar-putar atau perputarannya karena sumber sinar X dan detektornya itu berputar bersamaan. Dengan menggunakan cincin kaku, tabung sinar X dan detektor itu dapat dipasang sedemikian rupa sehingga berputar mengelilingi pasien. Jadi ini satu source itu langsung mengisi banyak detektor gitu, sekali nge-X-ray gitu ya. Jadi lebih cepat dalam akuisisi datanya. Nah, prinsip kerjanya itu menggunakan 960 detektor di seberang tabung ya. Jadi ini kan source, ini detektor di seberang tabungnya. Nah, kemudian sinar X yang bersama-sama memutari pasien dalam siklus 360 derajat untuk menggambarkan satu irisan jaringan. Nah, waktu scanning itu berkurang secara signifikan dibandingkan dengan generasi pertama dan kedua gitu. Pada generasi ketiga, scanning itu membutuhkan waktu rata-rata beberapa detik dibandingkan CT scan generasi kedua yang membutuhkan waktu beberapa menit. Nah, pada generasi ketiga ini bertahan sebagai basis CT modern karena beberapa alasan, tetapi terutama karena kecepatan akuisisi dan kesederhanaan mekanisnya. Jadi pada CT modern ini biasanya merupakan sumber sinar X dan detektor sinar X dipasang pada busur yang menghadap ke sumber. Nah, pada bagian di bawah ini dijelaskan juga metode akuisisi data standar pada sistem. Oke. Selanjutnya ada generasi keempat. Nah, kalau generasi keempat ini detektornya itu dipasang 360 derajat pada gantry CT scan. Kemudian diletakkanlah source yang berputar sehingga yang berputar di sini hanyalah X-ray tube-nya, bukan detektornya gitu ya. Nah, pada generasi keempat ini, geometri CT generasi keempat sangat berbeda dari geometri CT ketiga, karena detektor sinar X itu mengelilingi seluruh lingkaran, mirip dengan detektor PET scan gitu ya. Nah, sumber sinar X itu berputar pada generasi CT keempat, dan detektornya stasioner atau diam. Sehingga generasi ini diistilahkan rotate stasioner, bukan rotate-rotate. Kalau tadi
Pada generasi ketiga itu rotate-rotate, pada generasi keempat rotate and stationer. Waktu scanning serupa pada generasi ketiga, serta generasi keempat dan ketiga ini membutuhkan lebih banyak elemen detektor, 3 kali lebih banyak untuk menutupi cincin penuh di sekitar pasien gitu. Nah, konstruksi ini biasa digunakan pada pesawat PET CT scan karena detektornya itu bekerja ganda, yaitu untuk menangkap atenuasi dari radiofarmakanya serta menangkap atenuasi dari sinar X si CT scan-nya gitu. Terakhir ada generasi kelima. Nah, generasi CT yang kelima ini benar-benar merupakan metode akuisisi yang berbeda. Nah, CT generasi kelima ini dia itu sistemnya hanya setengah putaran saja. Bahan sumber sinar X dan detektor tidak bergerak dalam pengertian desainnya itu stationer gitu. Nah, di sini detektornya diam pada sisi bagian atas dan X-ray-nya hanya mengisi setengahnya juga gitu atau 180 derajat saja gitu. Nah, prinsipnya tabung sinar X dalam desain ini adalah tabung sinar X scanning, di mana elektron diarahkan secara magnetis seperti pada TV lama ya atau TV tabung, kemudian menggerakkan tabung sinar X secara fisik. Metode ini memungkinkan akuisisi yang sangat cepat dan ideal untuk scanning jantung dengan resolusi temporal dari potong yang diberikan serendah 17 milisecond gitu. Jadi CT scan generasi kelima ini didedikasikan untuk scanning jantung ya. Jadi dia sekali scan langsung dapat jantungnya gitu. Jadi motion artifact maupun blue artifact itu bisa sangat-sangat dihilangkan karena dia cuma sekali seret langsung dapat gambar jantungnya gitu. Nah, kekurangannya generasi kelima ini didedikasikan untuk scanning jantung, namun pemedia ini tidak memiliki jangkauan volumetrik penuh dan flux yang dapat disalurkan lebih terbatas. Pada akhirnya, generasi ketiga yang tetap menang dibandingkan dengan desain yang relatif khusus dari CT generasi kelima ini. Nah, kemudian ini ada summary-nya ya atau rangkumannya ya. Nah, kalau generasi pertama itu ditemukan pada tahun 1971. Nah, ini di-develop karena untuk menunjukkan bagaimana cara CT scan itu bekerja. Anatomi yang dapat di-scanning itu hanya kepala saja, sistemnya itu translate rotate, time acquire atau waktu yang dibutuhkan itu 5 menit. Kenapa ditinggalkan? Karena scanningnya lama gitu. Kemudian generasi kedua ditemukan pada tahun 1974. Ini pada berujuin udah sampai summary kita ya. Nah, pada generasi kedua ini image-nya lebih faster, namun anatomi masih head only gitu. Untuk time acquire-nya 20 second sampai 2 menit. Lalu akhirnya ditinggalkan karena lama juga gitu. Lalu 1 tahun berikutnya ditemukanlah generasi ketiga, image faster, ala anatomi bisa di scanning dari ujung kepala sampai ujung kaki, sistemnya rotate, time acquire per image-nya 1 second. Nah, ini this geometry one gitu. Jadi ini adalah pemenangnya dalam hal geometris. Kemudian pada generasi keempat ditemukan pada 1976 itu make image without ring. Jadi berusaha untuk mengembangkan sistem yang tidak berputar gitu. Bisa di scanning ala anatomi, kemudian rotate stationary dengan time acquire 1 second atau 1 detik. Lalu kenapa ditinggalkan? Karena ekspensif atau mahal dan tidak bagus dalam hal scatter. Selanjutnya pada generasi kelima. Namanya siapa, Dede? Namanya siapa, Dede? Sebentar ya, kita pause sebentar ya. Andri. Nanti mau CT scan mata ya, Pak? Nanti dari dokternya kan mau dengan pembiusan ya, Pak. Saya mau pasang aksesnya nanti buat masukin obat bius, tapi kalau dicoba
Nanti bisa ya? Mau suruh coba dulu ya manotannya ya? Apa enggak? Udah nanti tidurin dulu, saya mau pasang Hmm. dulu ya. Ya, saya tidurin dulu. Ya, ya, dulu mau kanan atau kiri?
powered by dual source CT. You have many options today when it comes to spectral imaging applications, including fast or slow KV switching, dual layer detectors, and dual source dual energy CT. Single source KV switching lets you achieve reasonable quality results in most situations, but not without speed compromises, patient size limitations, and spectral blurring. Additionally, the quantity of MAS remains constant during KV switching, leading to a higher than necessary dose. Dual layer detectors enable faster scan speeds than KV switching. However, they are not precise enough to properly distinguish between high and low energy photons, and therefore suffer from poor spectral separation. The dose is also high because dual layer detectors require fixed power settings and MAS quantities throughout the acquisition. Dual source CT scanners offer a dual energy mode that lets you dial in different KV and MAS settings for each tube, so you can cover large volumes at high speeds. When it comes to dose, the raw output of a dual source CT scanner is comparable to a standard single source acquisition. But you actually get an even lower dose thanks to the built-in tin filter. The tin filter doesn't only lower dose, it's spectral separation and improves image quality. You can achieve dual energy acquisitions with optimal dose, speed, and quality. Dual energy, powered by dual source CT. Part of our unmatched scan modes.
Izin bertanya, untuk CT scan mobile tadi belum bisa full body ya? Iya, full body. Terima kasih.